Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwat fiddin al-ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuacanya sejuk nopo dingin nopo panas tuh? Dingin ya, dinginnya lembab, tidak nyaman di tubuh ya. Ini di Solo itu cuacanya kurang lebih 33, paling dingin ya paling 23-24 ya. Tapi kalau di Lawu, di Tawangmangu sampai berapa Bu? Sampai 9 derajat ya. Dinginnya luar biasa. Beberapa hari yang lalu malam Jumat ya, setelah kami sekeluarga itu nengok anak di pesantren di pondok, terus nginep di villa ben koyo kancane ya kancane kan udah buat story, buat status, wah sedang di villa, sedang di pantai, sedang healing. Malam hari ini sekalian, Masya Allah dinginnya luar biasa. Nah, istri saya kan nggak biasa ya, nggak biasa suasana dingin kayak seperti itu. Kalau saya kan sudah biasa naik gunung, biasa di Lawu, di Tawangmangu kan biasa ya. Nggak bisa tidur Bu. Jadi semalam kok lama banget Mas, kok begini rampung toh. Kok nggak pagi-pagi? Karena memang dinginnya luar biasa. Sampai kami kan sebelumnya di sore hari itu kan turun nyegur di kali, sampai keram itu. Keram kakinya keram, terus linu-linu gitu ya. Memang dinginnya luar biasa, apalagi kalau sudah malam hari. Itu belum seberapa dibanding dengan di pegunungan Dieng ini. Di Dieng itu sampai 0 derajat, sampai turun es kayak salju gitu ya. Padahal itu bukan salju ya, itu embun-embun es itu. Ya, dinginnya luar biasa. Ibu-ibu sekalian, kalau di sini kita sedang merasakan dingin, tapi sedingin apapun itu tidak sampai menyiksanya. Lah, hari ini ibu sekalian di Eropa mereka merasakan panas yang luar biasa. Kalau di sini panas paling banter itu 35 derajat, 38 derajat. Tapi kalau di Eropa sampai 43 sampai 45. Panasnya luar biasa sampai aspal itu meleleh Bu. Rel kereta api sampai memuai sehingga kereta api tidak bisa lewat. Hutan-hutan itu terbakar. Jenengan mau goreng telur itu tidak usah pakai kompor, taruh di luar itu sudah langsung matang. Allahu Akbar. Hari ini Bapak Ibu sekalian, barang di sana yang paling laris itu kipas angin dan AC. Memang rumah-rumah sana nggak ada AC, nggak ada kipas angin karena biasa cuacanya dingin. Ya, cuacanya dingin, nggak pernah itu mereka merasakan panas. Makanya mereka menyiapkan diri untuk rumahnya itu sangat rapat sekali, biar tidak kedinginan. Tapi di sekarang ini mereka merasakan panas yang luar biasa. Saya lihat di video dulu itu mereka ngantri sebelum toko buka itu sudah ngantri mular gitu. Begitu toko dibuka langsung mereka rebutan mencari kipas angin dan mencari AC karena persediaannya terbatas sampai ada yang pukul-pukulan, tendang-tendangan untuk bisa mendapatkan kipas angin dan AC. Kenapa? Karena memang panasnya luar biasa itu sekalian. Hari ini seperti 1 minggu yang lalu saya cek itu yang meninggal dunia di Eropa itu sudah 1.300. Hari ini sudah 10.000 itu sekalian. Jangan bayangkan. Saking panasnya itu mereka di rumah meninggal dunia turun
ke jalan mereka meninggal dunia, sedang di mall mereka meninggal dunia, saking panasnya nyegur ke sungai malah tenggelam, nyegur ke danau mereka malah tenggelam mati. Jadi hari ini tempat favorit untuk piknik ya di danau, di waduk, di sungai, di laut, saking begitu panasnya. Ibu sekalian, panas yang dirasakan oleh manusia di dunia itu ternyata adalah hembusan dari api neraka. Apa ada hadisnya? Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Istaqatin nar ila rabbiha. Neraka yang hari ini belum ada penghuninya ini sekalian, masih kosong ya, karena belum terjadi hari kiamat. Neraka surga itu baru dimasuki setelah datangnya hari kiamat nanti. Hari ini neraka mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, akala ba'di ba'do, karena nggak ada penghuninya kami saling memakan, satu api makan yang lain, api ini makan yang api ini, saling tarung sendiri-sendiri. Fa'adzana laha binafasaini, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada neraka tadi itu untuk bernafas 2 kali dalam setahun. Suruh bernafas, Bu, keluar. Akhirnya rasa panas yang dirasakan oleh manusia di muka bumi itu adalah hembusan dari api neraka. Dan rasa dingin yang dirasakan oleh seseorang di musim dingin itu juga hembusan neraka. Namanya zamhariro. Ternyata ibu sekalian, siksaan di neraka itu bukan hanya sekedar panas, ternyata juga dingin. Namanya zamharir. Zamhariro itu adalah dingin yang menusuk tulang, yang menyakitkan tubuh, yang menyebabkan dia meninggal dunia. Saya dulu pernah pas mendapatkan tugas di Turki itu di bulan Desember, itu di bawah 0 derajat, dinginnya luar biasa, nggak sempat untuk mandi, nyuci juga nggak mampu karena seperti es itu. Isah-isah umbah-umbah nggak usah dikerjakan. Lah terus kalau buang air gimana? Untuk cebok itu, kalau saya mau buang air, masak air dulu sampai mendidih, langsung dibawa ke kamar mandi WC. Sampai di sana sudah dingin. Allahu Akbar. Jadi dinginnya luar biasa. Lah itu pengungsi kaum muslimin Suriah itu mereka di tenda-tenda pengungsinya. Terus gimana cara menghangatkan? Mereka punya midfa'ah. Midfa'ah itu alat penghangat manual. Kalau yang yang otomatis kan pakai kayak AC gitu ya, berdingin. Tapi karena mereka di tempat-tempat pengungsian, di tenda-tenda, mereka kayak punya tunggu gitu, terus bawahnya diberi kayu, terus dibakar. Itu nanti akan menghangatkan ruangan tenda tadi itu. Ini sekalian, jadi panasnya di dunia dan dingin yang menusuk di dunia itu adalah hembusan dari api neraka. Itu belum seberapa itu sekalian. Dan dalam kitab At-Tadhkirah ini disebutkan bahwa panas yang turun ke bumi itu setelah disiram dengan air laut 10 kali. Kalau api di dunia ini dulu tidak disiram dengan air laut 10 kali, maka tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan karena panasnya memang luar biasa, langsung membakar semua yang ada di muka bumi. Panasnya di dunia ini bisa kalian itu 1/70 daripada panasnya api di neraka. Naru banu Adam alladzi yuqadu bani Adam, api yang dinyalakan oleh anak Adam itu 1/70 panasnya api di neraka nanti. Ibu sekalian pernah merasakan terbakar ya? Mungkin pas obor-obor terus kena geni gitu. Nanti Ibu, panas apa buatan Bu? Melonyok apa buatan Bu? Melonyok itu panasnya luar biasa. Apalagi nanti panasnya di neraka jahanam. Jadi, apalagi pasien yang kena terbakar seluruh tubuhnya gitu ya. Dulu pernah nengok salah seorang santri yang dibakar oleh seorang tamu. Jadi santri dipanggil karena dituduh mencuri HP adiknya, nggak ngaku, diinterogasi, dibawakan bensin Bu, langsung disok gitu, ditumpahin bensin, langsung disumet, langsung terbakar kan komen gitu.
di dalam ruang tamu dan pintunya dikunci tuh. Gini betul itu kan. Akhirnya alhamdulillah ketahuan sama ustaz muda, didobrak, dia bisa keluar, terus dia guling-guling mati. Yang mati apinya, bukan orangnya yang mati. Keliru ngomongnya, mati itu maksudnya apinya yang mati. Kalau dulu saya kan pernah didapat ceritain, ada orang mancing Bu sambil merokok, rokoknya jatuh mati. Makanya mancing ojo karo rokok diglok mati Bu, sing mati rokok. Tadi yang mati apinya. Akhirnya apinya mati, dibawa ke rumah sakit. Itu saya nengok beberapa hari setelah itu. Bapak ibunya cerita, bapak ibunya sampai datang ke luar Jawa dia, di rumah sakit Muardi. Pak Ustadz, ini sudah dioperasi yang ke-10, operasi kulit itu, dan itu baunya itu busuk. Ya, baunya bau busuk. Kalau itu baunya bau daging terbakar itu loh. Lama kelamaan kemudian terus jadi busuk. Itu berhari-hari, berbulan-bulan di rumah sakit. Itu baru api di dunia. Kita tidak bisa membayangkan api di neraka nanti. Ulama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit itu sudah matang, maka akan diganti dengan kulit yang lain. Yang rasakan sakit itu apa tuh Bu? Kulit. Yang rasakan panas itu apa tuh? Kulit. Kalau saraf-sarafnya kulit ini sudah mati, dia nggak akan merasakan sakit lagi. Lah maka biar tetap dia merasakan sakit, begitu sudah gosong, begitu sudah matang kulitnya, ganti kulit yang baru. Sudah matang, ganti kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzukul adzab, agar mereka merasakan terus-menerus azab neraka. Kira-kira panas nggak buatan Bu? Panas nih. Makanya salah orang-orang soleh pada zaman dahulu itu kesana kemari itu bawa. Kalau sekarang korek, hibrid korek. Kalau dia mau maksiat itu koreknya dikeluarkan terus dihiburkan. Harus maksiat, rasa itu api dunia. Wah, astagfirullah, ini panas banget. Nggak jadi maksiat. Mau maksiat dia hidupkan lagi api itu. Kalau kau mau maksiat silahkan rasakan dulu api dunia. Geni dunia koyok ini gitu. Akhirnya dia nangis nggak jadi maksiat. Itu baru 1/70-nya dari sekalian. Ini sekalian. Kok seperti itu untuk candaan guyonan? Orang popo mlebu neraka burdilo. Malah karo wong ayu-ayu. Bareng karo artis-artis. Siapa yang nantang itu? Ada artis yang nantang seperti itu, yang biasa buka dada dan pahanya sedang Nikita Mirzani. Jangan silahkan buka, di sini masih ada. Tahun 2022 dia nantang, kalau toh saya masuk neraka enggak apa-apa, malah bareng sama teman-teman saya artis, tapi yang luar negeri loh. Kalau Indonesia sorry dong gitu. Astagfirullah. Rame kan akhirnya viral itu. Sama Buya Yahya kemudian astagfirullahaladzim, ada manusia begitu beraninya menantang api. Nah, tahun 2020 ya, tahun 2022 Bu, dia ketangkap masukkan penjara gara-gara kasus apa nih Bu? Nangis geru-geru, keroncal-keroncal nggak mau masuk ke dalam penjara. Mau masuk penjara aja ketakutan, apalagi mau masuk ke dalam neraka. Padahal kalau orang kaya, duit, artis masuk penjara itu ya sama saja, cuma ganti tidur Bu. Ganti tempat untuk tidur. Di sana ada fasilitas pribadi, ada fasilitas AC. Yo hanya memang terbatas tempatnya di situ. Tapi situ ada kulkasnya juga, ada fasilitas macam-macam. Kalau narkoba dia bisa transaksi narkoba. Karena punya uang. Yang penting kullu syai'in bil fulus mulus. Segala sesuatu kalau ada fulusnya itu baru masuk penjara, belum disiksa, belum diselomot pakai geni gitu. Itu sudah nangis gero-gero. Kok kaya ngono nantang pengen mlebu roh. Jangan untuk canda, karena cuma bercanda masuk neraka. Dilone neraka itu gimana Bu? 1 hari seperti 1000 tahun. Jadi, neraka yang paling ringan itu kaki dimasukkan, otak itu
mendidih. Kalau di sini disebutkan, Ka'ab berkata, seandainya jahanam yang berada di belahan timur dibuka selebar lubang hidung seekor sapi. Jadi lubang neraka itu dibuka cuma segini. Lubang hidung sapi itu sekitar ya Bu? Semanten ini. Itu cuma dibuka segini lubang nerakanya itu. Maka otak seseorang yang berada di belahan barat akan mendidih dan meleleh. Jadi dunia yang paling timur sana misalnya ada neraka deh, itu lubang segini. Dunia yang paling barat itu langsung otaknya meleleh. Padahal jaraknya kan luar biasa jauhnya itu, sampai seperti itu. Karena terkena pengaruh panasnya. Dan kelak jahanam benar-benar akan mengeluarkan nafas panjang dengan sekali hembusan, maka tidak ada satupun malaikat yang didekatkan Allah ataupun seorang nabi utusan Allah melainkan akan berlutut seraya berkata, diriku, diriku. Dia nggak bisa memberikan pertolongan kepada yang lain. Ibu-ibu sekalian, karena neraka itu begitu dahsyat ya, hukumannya ya. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa api neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun sampai memerah, dipanaskan lagi 1000 tahun sampai memutih, dipanaskan lagi 1000 tahun sampai menghitam. Jadi bukan sekedar merah Bu, apinya di neraka itu sampai menghitam. Maka panasnya luar biasa. Kalau kita sudah mengetahui begitu dahsyatnya panas api neraka, mestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, selalu berusaha untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka. Denganipun apa Bu? Barang siapa yang berdoa meminta surga 3 kali, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang memohon kepada Allah dijauhkan dari neraka, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkanlah dia dari saya. Doa agar dijauhkan dari neraka apa? Pendek mawon iki. Allahumma ajirni minan. Nek mlebu neraka niku ajur nggih. Ajur loh. Nanti ki ajir. Menghafalnya mudah. Ajur sama ajir. Bukan ajur tapi ajir. Allahumma ajirni minan nar. Monggo sareng-sareng. Allahumma ajirni minan nar. Lagi. Allahumma ajirni minan nar. Terus Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah saya dari api. Ini cara yang pertama agar dijauhkan dari siksa neraka, agar kulit kita tidak disentuh oleh api neraka. Banyak berdoa, tapi sholat. Bahkan ada hadis meskipun dhaif, setelah sholat subuh, sebelum bercakap-cakap ngomong sama orang lain, baca doa ini 7 kali. Allah akan mengharamkan dia dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Terus yang kedua apa Bu? Diusahakan untuk bisa menangis. Kalau nggak bisa menangis, diusahakan untuk bisa menangis. Karena mengingat dahsyatnya api neraka, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan, la yalijan nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan tersentuh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, malam hari usahakan bangun qiyamul lail dalam kesendirian, sholat tahajud, sujud, demikian dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dosa kita kepada orang tua, bapak ibu kita, ya Allah, belum sempat saya meminta maaf, sekarang mereka sudah meninggal dunia, ya Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Infak sedekah di atas namakan orang tua sebagai kafarah. Ini ya Allah, kafarah saya agar saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena belum sempat memohon ampunan kepada orang tua dan mereka sudah meninggal dunia.
tebusannya ini ya Allah, saya berinfak sedekah, tak tujukan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kita ingat dosa kepada suami, dosa kepada istri, ya, berani membentak suami, astagfirullahaladzim, berani membentak bapak sama ibu, padahal mengatakan aja tidak boleh, sampai marah-marah, wah udah dibilang kok nganggo pempes malah dicopot, najisnya ngedi-ngedi, biasa orang tua, kamu dong goblok, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang tanpa sabar itu seperti tanpa sadar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, ngurusin wong tua gitu sekalian, seumuran saya, seumuran jenengan. Kalau masih punya orang tua, orang tuanya pun sepuh, ya betul, pun sepuh banget. Makanya harus sabar. Ya, orang tua itu sudah 5 mil, ya. Motone wis blawur, kupinge wis budhe, pun batuk-batuk, nek pun batuk-batuk biasa di beol kali geser. Itu harus sabar. Ya. Kalau kamu mendapatkan salah satu orang tua kamu atau kedua orang tua kamu dalam keadaan sepuh, jangan katakan kepada mereka. Saja tidak boleh, apalagi sampai nyentak-nyentak, sampai membentak, sampai mencela, sampai mengatakan goblok-goblok, astagfirullahaladzim. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan siksaannya, karena dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah itu apa? Durhaka kepada orang, juga durhaka kepada suami. Orang tua sudah tidak ada, sekarang yang tanggung jawab kepada saya itu suami saya. Kadang berani sama suami, kadang berani membentak kepada suami, kadang tidak taat terhadap perintah suami. Usahakan selalu mengingat dosa-dosa dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang lain adalah melaksanakan sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. La yalijannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan tersentuh api neraka seseorang yang terbiasa melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Sholat apa, Bu? Sholat sebelum matahari terbit, sholat? Nah, sebelum sholat wajib kok, sholat subuh. Sebelum matahari tenggelam, sholat asar. Ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Orang munafik itu siapa? Mereka aslinya orang kafir tapi pura-pura Islam, pura-pura muslim. Ya sholat, infak, ya infak, bahkan jihad, berangkat jihad perang. Tapi mereka pengennya menggembosin kaum muslimin, pengen menggunting dari dalam, mereka pengen memecah belah umat Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Itu bahayanya luar biasa. Istilah bahasa peribahasa Indonesianya itu seperti apa? Musang berbulu musang berbulu ayam, domba berbulu serigala berbulu domba. Ini pada gede cilik-cilik itu. Musang berbulu ayam. Aslinya musang tapi berbulu ayam, pura-pura seperti ayam. Langsung jadi musang makan ini semua ayam. Serigala berbulu domba, kayak domba gitu, sudah lama langsung dimakan domba-domba tadi. Orang munafik itu seperti itu. Mereka juga sholat, tapi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, sholatnya males-malesan. Datang terakhir kali, pulang pertama kali. Sholatnya kayak pitik nutuli gabah. Setelah itu langsung berdiri. Layat turun Allah illa qalila, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Salam kelipat, assalamualaikum, langsung berakhir. Nggak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, orang munafik itu punya kebiasaan berangkat itu paling belakang, harapannya berada di sof paling belakang. Padahal namanya wanita itu yang paling terakhir berada di sof paling depan tuh. Belakang dulu, depannya. Lah pada waktu itu ada seorang wanita min husanatin nas, seorang perempuan yang sangat cantik. Istilah Jawa ini ayu, betul sekedar ayu, wayu.
wah cantik. Nah, pada waktu itu mereka nggak bisa melihat kecantikan wanita ini kecuali di saat sholat. Karena kalau pas sholat cadalnya dibuka. Nah, maka dia berusaha untuk mengakhirkan sholat, datangnya paling belakang untuk bisa melihat wanita ini. Caranya gimana? Caranya pas sujud. Lah kok iso ngeliri pas sujud gimana caranya? Pripun Bu? Bukan sujud, pas rukuk coba. Pas rukuk. Lo praktekin gitu. Praktekin tadi gitu. Lewat keleknya, min bain ibtai lewat keleknya. Kan dulu kan pakai jubah sininya gede gitu kan. Jadi ngeten iki Bu. Oh, gitu. Astagfirullah. Itulah orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Itu kalau suruh sholat malas-malas, terutama sholat subuh sama sholat asar. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada masih malam adem gitu. Nanti aja kalau sudah qomat, Allahu Akbar, qomat. Nanti aja kalau sudah takbiratul ihram. Akhirnya datangnya ketika mau salam. Ya. Sholat 2 rakaat, masbuknya juga 2 rakaat. Langsung naik ke atas, masbuk 2 kali sholat, 2 rakaat sholat, layak turun Allah illa qalilah, dengan cepat kemudian tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah kalau masih diberi istiqomahan untuk bisa sholat subuh dan sholat asar. Ini berat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Sholat subuh waktu lil istirahat. Sholat subuh itu waktu enak-enaknya untuk istirahat, untuk tidur. Sedangkan waktu asar itu waktu istishghal, waktu sibuk-sibuknya bekerja. Terutama bapak-bapak, apalagi kerja di proyek. Nah, duhur kan insya Allah mudah, rolasan ya. Rolasan itu sholat sekaligus makan siang. Tapi kalau asar itu biasanya izin tidak sembarang boleh izin. Ya, azan jam 2:30, Pak, kalau tak izin sholat ini, rasa sholat itu sekalian ya pas boleh. Nunggu jam 4. Jam 4 baru pulang. Mau sholat lah sekalian nanti sholat di rumah perjalanan. Di tengah jalan malah kecelakaan, meninggal dunia, belum sempat sholat asar. Atau sampai rumah 4:30 mandi sampai jam 5 kurang seperempat, jam 5 baru melaksanakan sholat asar. Ya, maka ibu yang sudah nggak punya tanggungan di rumah, sekarang fokus ibadah Bu, ibadahnya di masjid kalau bisa. Kenapa sholat di masjid? Karena kalau dengan sholat di masjid itu mesti terjamin tepat waktu. Tapi neneng omah jenenge wong wedok mesti godaane itu nunda-nunda waktu sholat kosip. Ake isa rung rampung, ubah rung rampung, rung adu sisa. Tapi nek jenengan sholat Allahu Akbar azan langsung ngambil air wudu, nek belum mandi ya segera mandi berangkat ke masjid. La tamna'u ima Allah masajidahu, jangan kalian cegah, jangan kalian halangi perempuan-perempuan muslimah untuk berangkat ke masjid. Gak apa-apa, kalau memang itu aman dari fitnah, lebih utama jenengan sholat di masjid karena apa Bu? Jamin waktunya. Gitu. Terus juga nih sudah mbah-mbah harus sepuh-sepuh kan, tidak mungkin diganggu toh itu. Nah, pada zaman dulu kenapa kok wanita muda lebih baik sholat di rumah? Karena khawatir fitnah di jalan. Pakai kalau toh jenengan itu harus ke masjid Bu, itu nggak boleh pakai minyak wangi sedikit pun. Kalau sampai minyak wangi jenengan pakai minyak wangi kemudian dibau sama orang yang jenengan lewati, wah ini sejauh itu juga Rasulullah mengatakan bahaya zaniyah. Itu seperti kezina. Boleh berangkat ke masjid tapi tidak boleh pakai minyak wangi. Tapi kalau bapak-bapak justru disyariatkan pakai minyak wangi karena kalau itu contoh Allahu Akbar, hampuni betul terjamah gitu. Usahakan sholat subuh, sholat asar tepat waktu sesuai dengan yang diaturkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin.
Jauhkanlah diri kalian dari api neraka meskipun dengan cara sedekah dengan satu biji kurma. Satu biji kurma semintan Bu, semintan ini. Tapi zaman dulu kan gede-gede ya. Maka Rasulullah itu kalau buka puasa sahur cuma 3 butir kurma sudah cukup. Saat ini kurma semintan-semintan banget. Ya. Meskipun sedekah sebutir kurma, Rasulullah mengatakan itu bisa menghindarkan kalian dari panasnya api neraka. Aku mampu nih gorong ewu, aku mampu nih gur sewu. Monggo bismillah, rutin istiqomah setiap hari. Tidak ada hari kecuali sedekah. Dan ibu sekalian, sedekah itu bukan banyak sedikitnya. Tetapi prosentasi dari harta yang kita miliki. Boleh jadi jenengan sedekah cuma 10.000 itu bisa mengalahkan sedekahnya orang yang 1 juta. 1 juta itu kalah dengan sedekah jenengan 10.000. Kenapa? Dia sedekah 1 juta uangnya miliaran, emasnya 2 kilogram. Bupati jenengan ya sinten di Sukoharjo yang datang Mbak Eti digeledah rumahnya niku teng pundi, teng Wonogiri. Omahe babar blas mboten mewah lho niku. Omah teng desa, omah tuwa. Dikene napa? Nyimpen apa? Emas. Untuk nyimpen apa? Uang. Kalau disimpan di bank jelas ketahuan. Dibelikan rumah jelas ada sertifikatnya, belikan mobil jelas ada STNK-nya, dibelikan motor jelas akan ketahuan. Paling mudah itu nyimpannya di dalam peti, masukkan ke situ. Kok ning ngisor longan, di mana ditaruh di tempat yang paling ribet di desa, di gunung, rumah yang ketoknya jelek banget, orang nggak akan ngira kalau di situ ada harta kekayaan yang jumlahnya miliaran. Itu namanya setan berdasi itu, tikus berdasi itu, nek berbuat kemaksiatan kok yo pinter men itu, pinter. Ibu sekalian, cuci uang hari ini itu selalu dikejar-kejar sama KPK. Ketahuan apa-apa selalu ketahuan. Paling mudah itu gitu disimpan di uang, dimasukkan dalam peti, ya, terus dimasukkan dalam rumah. Nek boten ngoten nyen ngapunten itu kok tas seharga berapa? 200 juta. Belikan sepatu seharga 500 juta. Lebih aman lagi cincin atau jam tangan. Jam tangan dulu ini yang 1.200.000 dulu. Jam tangan pejabat-pejabat itu benar. Saya kemarin kaget. 5 miliar, ada yang 10 miliar. Tidak ada suratnya nih jam tangan itu. Nah ini nanti kalau dijual laku lagi 5 miliar, laku 10 miliar itu cara menyimpan hasil dari pencurian, perampokan, korupsi tadi. Kan korupsi itu pasti kan perampok loh. Astagfirullahaladzim. Ngeri ya, pejabat-pejabat hari ini tuh mau jadi lurah. Saya diceritain sama teman saya kini jadi lurah itu minimal 800 juta sampai 1 miliar. Nah, misalnya penduduk satu desa berapa ribu orang, masing-masing 100.000, 100.000, 100.000. Belum kader-kadernya, belum untuk makan-makan, belum untuk nanti hari pencoblosan. 1 miliar, padahal hasilnya 5 tahun belum tentu 1 miliar. Gajinya sebulan cuma 2 juta lurah itu. Bengkok-bengkoknya orang payu itu. Akhirnya didirikan koperasi desa. Koperasi desa itu tenggir sawah, koperasi desa di atas bukit itu kan tanah-tanah khas itu, yang tidak laku, tidak bisa dijual, yang tidak bisa ditanami. Ya. Akhirnya apa? Karena gajinya cuma segitu, terus korupsi. Kalau nggak korupsi dia rugi, sudah mengeluarkan uang 1 miliar, kalau nggak korupsi. Maka yang dipikirkan pertama kali bukan memakmurkan rakyat, bukan memperbaiki jalan, bukan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum, bagaimana mengembalikan modal dulu yang pernah dia keluar. Dan itu sudah jadi rahasia umum, Bu. Nah, nek lurah itu cuma sudah sampai 1 miliar, camat 2 miliar, bupati 5 miliar, Bu. Ya akhirnya tangkap sama KPK. Mikir dia bagaimana mengembalikan itu. Kemarin saya diceritain kok sampai ditangkap kenapa? Dia punya petugas relawan lazis yang mengumpulkan zakat.
Ya, nanti digaji, tapi bagi dua ya, kamu 40%, kamu 60%, saya 40%. Jadi yang dapatkan tadi gaji tadi itu diberi cuma 60%, 40%-nya masuk ke kantongnya dia, si bupati yang sudah menjabat berapa tahun, Bu? 2 periode. Suaminya 2 periode, 4 periode. Kan dinasti kan itu. Ibu sekalian, kembali ke tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Bertakwalah kalian kepada Allah, jauhkanlah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah 1 butir kurma. Sekecil apapun yang bisa kita keluarkan, meskipun cuma 10.000, 5.000, selalu istiqomah. Ya Allah, ini cara saya agar dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, saya infak sedekah. Selalu ditambah, Bu. Setiap hari selalu diusahakan untuk ditingkatkan. Naik kemarin cuma 1.000, sekarang 2.000. Tambah jadi 5.000, tambah jadi 10.000, jadi 50.000. Dipaksa. Dan ketika dapatkan rezeki langsung diambil sebagian, masukkan kotak infak. Kenapa? Kalau nggak seperti itu berat, Bu. Dapatkan gaji dari suami di pondok-pondok, wis entek, sedikit infak sedekah nggak ada jatahnya. Maka pertama kali langsung ambil 2,5% atau 5%, masukkan dalam kotak infak. Ya Allah, ini sebagai pemberat timbangan nanti pada hari kiamat, menjauhkan saya dari neraka. Harus seperti itu, dipaksakan. Begitu dapat rezeki langsung diinfakkan, disedekahkan. Kalau nggak gitu ya disingkirkan dulu, disisihkan dulu. Ini untuk infak sedekah. Terus selanjutnya ibu sekalian, yang nomor berapa tadi? Berdoa, menangis, sholat subuh, asar, sedekah, dan yang kelima berakhlak baik. Ternyata dengan berakhlak baik juga salah satu cara agar kita dihindarkan dari api neraka. Dalilnya apa? Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hadis riwayat Ahmad. Allah akan mengharamkan dari neraka setiap orang yang memiliki sifat hayyin. Hayyin itu apa, Bu? Hatinya tenang. Layyin. Layyin itu orangnya santun. Qaribun, dekat, mudah. Dekat itu adalah maksudnya itu orangnya gemerapiak, supel. Mudeng ya, Bu, gemerapiak, supel, mudeng ya. Sahlin itu, sahal itu mudah, entengan, mudahan. Yang pertama hayyin. Hayyin itu hatinya tenang, boten gerusa-gerusu, boten kesusu. Orang namanya kesusu, gerusa-gerusu itu mesti kurang bagus ya, Pak. Dengan mau berangkat kerja, kemerungsung, gerusa-gerusu, naik sepeda motor biantar tabrakan. Gara-gara apa? Gerusa-gerusu. Maka Rasulullah SAW sampai sholat pun, berangkat sholat pun tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kalian sudah mendengar iqamah dikumandangkan, jangan lari, jangan tergesa-gesa, jalan santai saja. Kalau nanti kamu dapatkan imam sudah rukuk, ya ikut rukuk. Dapatkan imam sudah sujud, ya ikut sujud. Terus nanti tinggal nambah rakaatnya kalau masbuk. Ata'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Hatinya nggak tenang, tergesa-gesa, ngamuan ini. Berarti wong tua kok ngamuan, anaknya selalu disalahkan. Nanti Ibu, jadi ada piring di tengah pintu, ditendang sama ibunya. Yang disalahkan siapa, Bu? Anaknya. Sing jokok piring ini sopo. Soalnya sing nendang ibu nanti kalau sing nendang anaknya disalahkan sing Bu, ya tetap anaknya. Motone nang ngendi ono piring koyo ngene gedene ditendang gitu. Soalnya sing jokok sapa ibune. Maka jadi istri, jadi suami jangan ngamuan, jangan temperamen
mental. Ya, sidik-sidik nesu, sidik-sidik bengok ya. Sehingga anak itu nanti akhirnya ikut-ikutan sama ibunya, ikut-ikutan sama bapaknya. Iya, anak itu kalau dibiasakan berbahasa Jawa halus, ya. Istri itu nek ngomong basa krama karo suamine itu, anak-anak itu akan ikut basa krama. Coba ibu yang ada di sini yang masih basa krama halus sama suaminya katanya. Tak guyu. Alhamdulillah. Kadang-kadang ya Bu, atau terus menerus. Kadang-kadang kalau ada tamu, nek ana wong liya etok-etoke napa? Basa. Nek nang omah ya wis ngobrol biasa kaya kancane dhewe, gitu Bu. Wis ngomong ya ngono padha. Ya enggak apa-apa, tapi anak ini diajarin untuk basa krama. Orang yang memiliki sifat adem tenang itu, ya tenggalan ya niku enten ibu-ibu sing ngesen kanan beloke kiri, ngesen kiri beloke kanan, itu nggih boten murid-murid, cuma ngelus dodo ya Allah, ibu-ibu emak-emak lagi. Betul Bu niku kula ajeng nglanggar niku kan. Lah wong napa niku senengan kiri berarti kan bisa dilanggar to Bu. Enggak taunya mak keluar astagfirullahaladzim ke kanan. Lah niki pripun to Bu? Nek jenengan ajeng belok niku ya nengah riyin, terus ritinge kanan. Lah kok ritinge kiri mirip itu langsung rono niku terus pripun? Soalnya nang tengah ora wani. Akhirnya minggir nih. Bisa mengontrol diri, mengontrol jiwanya, itu orang yang hayyin. Terus yang kedua layin. Layin itu ucapannya lembut, perilakunya sopan santun. Dan ngomong itu nyuwun ngapunten nggih Bu, badhe tanglet Masya Allah. Nyuwun ngapunten Bu, badhe tanglet dalemipun Bapak Harto niku pun mereka. Ngomong ya dengan sopan santun di depan orang yang lewat itu sambil bungkuk. Hari ini anak-anak kita sudah krisis moral, krisis adab, krisis akhlak. Bahkan nyuwun ngapunten nggih, kita diajak ngomong sama seseorang sibuk mau pakai HP. Coba misalnya jenengan nggih bertamu di tempatnya orang, bertamu di tempatnya orang, terus jenengan dijak ngobrol niku, terus dia sambil bawa HP nih katanya. Kira-kira sopan apa mboten niku? Kira-kira jenengan enak mboten Bu? Ya enak. Kalau nang itu langsung lo tinggal mulai. Pun punya non pamit mawon. Ya pernah dihargai to niki. Ya wong tamu kok terus dia sibuk sendiri. Kecuali kalau menapun dia ada penting banget ini saya mau tampil dulu. Izin sama siapa? Tamunya tadi. Ya. Jadi itu sekalian kalau orang yang lain itu selalu berkata lembut, perilakunya pun juga santun. Bahkan kalau dia menasihatinya juga diam-diam tidak disampaikan di depan umum. Begitu, ibu dia suka gini-gini, astagfirullahaladzim. Makanya kan dia malu loh. Itu loh, Ustaz itu loh, sampaikan di majelis, kan dia malu. Tidak bisa itu ya berdoa sama Allah. Saya dapat kabar seperti ini, Pak betul. Jadi tidak langsung mungkin ngobrol kemana-mana, dijelek-jelekkan di mana-mana, astagfirullah. Ya. Bahkan orang yang hatinya lain itu ketika nasihati dengan tulisan, mohon jangan buang sampah di sini, sopan. Tapi ini hati nggak yakin Bu, tulisan ini yang buang sampah di sini anjing, gitu Bu. Mohon matikan rokok Anda, kan lebih nyaman dong. Dilarang rokok di sini, itu. Orang yang lain dia berusaha mencari kata-kata yang lebih nyaman. Ya, meskipun dia menasihati orang yang jelas-jelas salah itu, dinasihati dengan cara yang bijak. Contohnya di zaman Rasulullah SAW ada seorang Arab Badui, Arab pegunungan, bahkan masuk ke masjid langsung muyuh di situ, pipis. Sahabat-sahabat langsung tuh marah-marahin, digetak, dimarahin, mau dipukul sama Rasulullah. Jangan, ini dia bodoh rambut dan biarkan dia sampai selesai kencingnya. Setelah itu nanti tak nasihati. Selesai kencing, dinasihati. Mas, masjid itu bukan tempat untuk kencing. Masjid itu untuk apa? Sholat, zikir, baca Al-Quran.
dinasihati dengan lembut itu, hatinya tersentuh Bu itu. Langsung dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ghairana. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku dan Muhammad ya Allah. Yang lain enggak usah ya Allah. Yang lain karena kasar, ketus, marah-marah. Masya Allah, setelah itu dia terbuka hatinya, bisa masuk Islam, mau sholat. Gara-gara apa? Ucapan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun berdakwah kepada Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, tetap mengatakan faqula lahu qaulan layyinan. Dakwahilah dia wahai Musa dengan dakwah yang santun, tidak disalah-salahkan, tidak dibentak-bentak, tidak dijelek-jelekkan. Nanti kalau kamu jelek-jelekkan Tuhannya, dia gantian menjelek-jelekkan Tuhan kamu. Itu ayat Al-Qur'annya aja. Gak boleh itu, dua Tuhan kok gondrong, Yesus kok gondrong lah, kita nanti Tuhan kita akan dihina sama mereka. Gak boleh. Ya. Termasuk kita gak boleh menghina orang tuanya teman kita. Nanti khawatirnya dia ganti menghina orang tua kita. Nasihatin juga harus dengan bijak. Itu layyin. Qorib itu ramah supel. Ya. Jadi tidak harus disapa dulu, tidak harus ditanya dulu. Itu dia mulai nanya, Bu, assalamualaikum, kali numpun pundi. Oh, Masya Allah, berarti tonggo nggih kali kula nggih. Karena ada model orang itu nek ra dituthuk, nek ra digong mboten ngomong. Saya pernah kemarin pas dapat undangan di Hotel Muntazam. Kan nah di hotel itu kan ada heja bener tadi Bu, semua duduk di situ, saling nggak kenal tadi itu, datang ya kita pendatang baru, assalamualaikum, tanya dari mana Ustaz? Dari sana, alhamdulillah, deket berarti dengan saya. Ada yang terakhir kali datang, diam saja, sampai selesai tausiah, terus makan bareng, ke orangnya diam saja, saya panggil, assalamualaikum Ustaz, dari mana? Ustaz dari Karangpandan itu di dekat Iskarima, dekat Iskarima. Dan sepertinya ya saya tahu Ustaz Syihab. Oh saya herbalis tuh. Oh jadi Pak dokter tuh, baru ngerti. Ternyata dia dokter Gale tuh. Dia tahu saya juga. Ya Allah kok saya sebetulnya di SKS. Bisa dulu. Aku sebelum ngobrol lama 1 jam lebih. Nah podo meneng, ya sudah meneng. Kamu sopo ya, kamu sopo ya. Tapi kalau salah satu itu kemudian ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, jadi kan sudah dalamnya pun akhirnya jadi cair. Enak tuh Bu, enak. Ya akhirnya saya bicara masalah LGBT, bicara masalah dia punya produk-produk herbal bareng sama Ustaz Syihabuddin. Nah akhirnya baru tahu setelah ngomong tadi sama supel gitu. Saya ini kan kalau tempat jauh kan nge-grab gitu. Selalu saya tanya sama sopir grabnya, dalamnya pun penting Mas, sudah berapa penumpang, ya. Terus potongannya berapa? Akhirnya dia keluh kesah terus curhat, gitu kan? Ya, wah sekarang ini nggak enak Mas, dapat 100.000 dipotong sama aplikasi 20.000, 20%, entek-entekan. Nanti kalau rusak ya rusak dandani dini, kalau sakit tuh nggak ada asuransi. Oh mereka kapitalis gitu kan. Oh baru tahu ya Allah ternyata berat ya. Jadi driver Grab, apalagi sepeda motor kepanasan sampai hitam semua gitu kan. Qorib ya, ramah, tidak pandang kasta gitu ya. Kadang ada orang yang ditanya itu ya sekejap, jawabnya sekejap dong. Dari mana Pak? Dari Lawian. Lawian namanya, Lawian Gunung ya. Akhirnya kita mau nanya lagi, males gitu kan, males kan. Ada yang model gitu tahu Bu, karena dia mengaku seorang ustadz kok, aku seorang dokter spesialis kok. Kadang-kadang seperti itu, merasa dirinya lebih tinggi sehingga sombong. Ditanya ya sewajarnya lah, ngopo kiri arep kok ya ngopo, nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang seperti itu. Qorib itu ramah, supel ya. Terus yang keempat apa Bu? Sahlun itu orangnya gampang. Ya, gampang. Ya sudah. Yang penting Ustaz, silahkanlah.
Jenengan butuh berapa untuk masalah bayar nanti wis sak mudahe jenengan mampunya kapan terserah niku cicil boten napa-napa. Itu orang gampang kan itu. Nggih. Mampunya nyicil 1 juta, 1 juta, besok lagi 2 juta sampai akhirnya lunas. Memberikan pinjaman lunak, lunak. Tapi jangan terus dimanfaatkan. Rasa dibayar wae. Orang butuh duit wong sugih gitu kan. Enggak boleh. Nek jenengan itu punya hutang ya punya kewajiban tetap meskipun dia kaya raya. Kecuali kalau nanti dia pun boten sah. Niku kula ikhlaskan, kula sedekahkan. Alhamdulillah. Tapi jenengan tetap punya niat untuk bayar. Kalau jenengan punya niat untuk bayar, Allah akan berikan kemudahan. Tapi jenengan niatnya sejak awal kok ngemplang, tidak akan mungkin Allah berikan bantuan kepada kamu. Selamanya kamu tidak bisa bayar. Makanya ibu sekalian, jangan sekali-kali nek jenengan itu utang, punya keinginan tidak bayar, apalagi terus menunda-nunda membayar. Itu kezaliman. Kalau nanti dia yang utang tadi berdoa kepada Allah, doanya orang yang terzalim itu mustajab. Jadi dia tuh bocah itu dibantu, dijilahi orang dibalik-balik. Lo kan jenengan wis sugih, apa dadak balenan barang. Bu sedekah lho. Sedekah iki beda karo hutang piutang. Hutang piutang diselesaikan dulu dan nanti kemudian saya sedekah sama kamu tuh akadnya berbeda. Enggak boleh. Itu termasuk jual beli juga seperti itu. Nek pun dinyang terus dikeke ora terus juk tambahan meneh niku. Oh jadi kata Bu, sudah diberi murah kayak dijimuk enggak dimasukkan ke sini ya Allah. Saya itu ngambilnya cuma sedikit loh Bu, labanya kok jenengan ngambil lagi. Sudah diberi kemudahan malah memanfaatkan. Ya, dia itu cuma ngambil itu cuma misalnya dia mulaan 10.000 ngambilnya cuma 1.000 rupiah gitu. Kok jenengan terus ngambilnya jadi tuno atau kuloton gitu. Jadi jangan sampai orang yang gampang itu terus dimanfaatkan. Ya. Termasuk yang ngapunten dosen ya, ustaz, jangan killer, jangan terlalu saklek ya. Mesake mahasiswi ini masa skripsi 2 tahun dah rampung-rampung. Kon ganti mana, suruh ganti lagi, perbaiki ya Allah. Kayak nemoni dosane wangale luar biasa. Akhirnya mahasiswi ini stres, terus mumet nyemplung ke Bengawan Solo mati. Gara-gara nopo skripsi ini orang rampung dosen yang angel ditemoni ditanyai terus dok kapan rampungnya skripsi ini stres. Maka seorang dosen yang sahlun itu ya wis silahkan, yang penting lulus tapi tetap sesuai dengan rambu-rambu akademik, memberikan kemudahan kepada mahasiswa. Senang mahasiswa ini kok. Kalau naik di skripsi tentang Hidayatul Rahman, Pondok Putri, Pusat Tengku Asar itu di awal-awal ketat banget. Saya samakan dengan di Mahatali Putra. Naik Putra kan digocok-gocok gitu sampai nangis nggak apa-apa. Tapi kalau Putri itu dia mau menyampaikan presentasinya aja minta didampingi sama temennya itu, tidak berani langsung gitu. Kita tanya agak sulit sedikit, itu diam dong nggak jawab sampai di kamar nangis geru-geru. Setelah itu kita baru sudahlah kalau nanti kita nguji skripsi ahwat jangan terlalu sulit, tanya aja sewajarnya. Kalau nggak bisa ya sudah itu. Kasihan itu. Saya tahunya itu baru diberitahu sama Ustaz. Kasihan Ustaz ini mereka setelah ujian sampai di kelas, sampai di kamar terus nangis gitu kan. Oh ternyata seorang perempuan itu kan nggak mengandalkan apa akal tapi perasaan. Yeah. Ibu sekalian, maka tadi yang sudah kulaturkan ada beberapa amalan untuk dijauhkan dari api neraka. Satu dari banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini pun apa Bu? Allahumma ajirni atau Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan. Kemudian yang kedua jadi apa? Menangis karena takut kepada Allah. Terus salat subuh hasanah. Ini terutama nih, bukan terus aku begini salat subuh karo asar tok, liyane orang, boten. Yang lain tetap dikerjakan, terutama salat subuh sama asar. Terus sedekah,
harus berakhlak. Maka kan alhamdulillahirabbil alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita, keluarga kita dari siksaan api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz yang sudah menyampaikan kajian kali ini.